Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita belajar bahasa Indonesia dengan memulainya baca bismillah bagi yang muslim dan berdoa dengan cara yang lainnya bagi yang beragama lain. Hari ini kita akan membahas tentang ulasan buku atau resensi. Ulasan buku, apa yang dimaksud dengan ulasan buku? Yaitu penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Ulasan buku disebut juga sebagai resensi buku. Bagian-bagian atau unsur-unsur ulasan buku ataupun resensi diantaranya data atau identitas buku yang mencakup judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, dan jumlah halaman. Penjelasan atau ringkasan isi buku, manfaat buku, kelebihan atau kekurangan buku, lalu komentar tentang buku berupa saran kepada penulis atau imbauan kepada para pembaca. Selanjutnya, tujuan resensi. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Kedua, memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas. 3. Memberikan masukan kepada penulis. 4. Menguji kualitas buku. Dan kelima, mengetahui latar belakang buku diterbitkan. Berikutnya, fungsi resensi. Resensi memiliki banyak sekali fungsinya, antara lain bagi penulis akan mendapatkan masukan berupa informasi dan saran yang bermanfaat bagi penulis dan dapat melihat seberapa banyak sambutan masyarakat terhadap tulisannya. Bagi penerbit, berfungsi untuk memperkenalkan bukunya kepada masyarakat agar mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Lalu bagi para pembaca, menggunakan resensi sebagai sumber informasi dan panduan tentang buku-buku yang baik dan tidak. Buku-buku apa yang layak dibeli dan buku-buku apa yang isinya cocok untuk dibaca. Berikutnya contoh resensi buku Aji Saka. Kita harus melihat data buku, yaitu judulnya Aji Saka, penulisnya Saiful Ashari, penerbit PT Elex Media Komputindo Jakarta. Tebal buku 24 halaman. Berikut penjelasan isi buku dalam sebuah resensi. Buku cerita Aji Saka merupakan salah satu buku dongeng dari seri anak. Aji Saka merupakan cerita seorang pemuda yang tinggal di Medang Kawit. Aji Saka mempunyai kesaktian dan suka menolong. Pada buku diceritakan bahwa suatu hari Aji Saka bertemu seorang bapak tua yang sedang diserang penyamun di hutan. Bapak tua itu menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di desa tempat tinggalnya, yaitu Madang Kamulan. Di sana ada seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar yang sangat buas dan suka memakan manusia setiap hari. Setelah mendengar kisah dari bapak tua itu, Aji Saka pergi ke Madang Kamulan untuk menemui Prabu Dewata Cengkar. Ia menawarkan diri untuk menjadi makanan sang raja dengan memberikan satu syarat, yaitu meminta tanah seluas panjang serban yang ia pakai di kepalanya. Namun karena kesaktian Aji Saka, serban itu menjadi sangat panjang dan terus memanjang. Prabu Dewata Cengkar menjadi sangat marah karena merasa ditipu oleh Aji Saka. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Prabu Dewata Cengkar dengan Aji Saka. Sang raja kalah dan Aji Saka dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Manfaat buku. Penulis melalui Aji Saka ingin menyampaikan sebuah pesan moral yang terdapat dalam sebuah kisah perjuangan Aji Saka, yaitu orang yang suka berbuat keji akan mengalami penderitaan akan perbuatannya sendiri. Hal ini menjadi pelajaran yang baik bagi anak-anak yang membacanya. Unsur kelebihan buku. Jalan cerita Aji Saka ini tampak mudah diikuti karena peristiwanya disampaikan secara runtut. Hal itu berarti alur yang dipakai oleh penulis cerita dapat membimbing pembaca lebih mudah untuk memahami pikiran, kesan, dan maksud penulis dengan cerita ini.
Selain itu, penulis mengemas cerita dongeng ini dalam bentuk yang menarik dan ringkas. Penyajian cerita dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang cukup bagus. Penulis juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Unsur kekurangan buku, akan tetapi ada beberapa pilihan kata yang agak sulit dimengerti pada cerita, khususnya bagi anak-anak. Contoh kata-kata yang sulit adalah penyamun, seberkas, dan kelaliman. Kesimpulan dan saran. Sasaran pembaca yang dituju oleh buku ini ialah anak-anak. Berdasarkan jalan cerita dan isi ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Di dalam cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun, untuk bahasa yang digunakan dalam cerita ini, penulis harus bisa memilih kata yang tepat agar mudah dipahami oleh pembacanya, yaitu anak-anak. Nah, demikian tentang resensi atau ulasan buku yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.